Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin meringkas materi yang ada di Bootcamp Jarvis. Ini volume 7 Bootcamp Networking, di mana saya ngambil networking learning path-nya. Dan bahasan pertama ini ada network fundamental. Mungkin ini ada outline materialnya. Jadi di PPT ini tuh ngebahas apa itu jaringan komputer sederhana, IP address, simulator jaringan komputer, dan juga bagaimana cara praktik dari materi IP address tersebut. Ini di jaringan komputer pengenalannya. Di jaringan komputer itu adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Jadi kalau dari sini kita bisa sebut ini adalah topologi jaringan, dan di sini banyak sekali perangkat-perangkat yang terhubung dalam internet. Nah, ini ada dari internet bisa langsung ke modem, modem ke switch, dan di sini uh, dari device-nya pun berbeda-beda fungsi ya teman-teman. Jadi modem ini buat nyalurin lagi dari internet ke switch, dan switch ini bisa ngebagi ke banyak device seperti printer, server, laptop, PC, komputer, dan lain-lain. Dan ini ada jalur yang uh, kabel atau wireless gitu. Nah, ini wireless router, jadi dia bisa terhubung tanpa jaringan kabelnya. Ini kabel biasanya menggunakan fiber optik atau kabel LAN atau Ethernet. Nah, itu. Jadi sekumpulan dua atau lebih komputer yang dapat saling terhubung itu disebut jaringan komputer. Nah, ini ada tujuan dari jaringan komputer yang tadi udah disebut juga. Itu ada berbagi data, berbagi perangkat, berbagi uh, file misalnya, data masuknya, dan komunikasi, akses internet, dan juga memudahkan pengelolaan. Nah, berbagi data ini bisa jadi dari laptop A ke laptop B ingin ngirimin file. Nah, itu karena dia di jaringan yang sama, nah itu dia bisa saling terhubung gitu atau saling berbagi data. Dan ini berbagi perangkat di mana skenario ini tuh ada banyak device ya yang terhubung juga dalam satu jaringan, dan dia ingin mengakses printer gitu. Jadi nggak cuma komputer satu dan komputer dua gitu, tapi komputer tiga juga bisa akses printer tersebut. Ini ada komunikasi di mana uh, ini bisa di apa namanya, dilihat juga kayak misalnya kita akses Meet ya, Zoom Meet atau video call, email, chat, dan lain-lain. Itu kita jalur komunikasinya kita bisa terhubung. Dan ini mungkin kalau dari segi jaringan komputer sederhana ini bisa dari device kantor ya ke misalnya karyawan A, karyawan B ngechat gitu. Atau skalanya besar gitu dengan internet gitu. Mungkin yang kalian tahu itu ada WhatsApp. Nah, itu juga jalur komunikasi ya, pasti kan menggunakan internet juga ya. Nah, ini yang keempat, ini ada akses internet bersama. Nah, ini yang tadi udah di mention juga, akses internet bersama itu kayak internet kita ngakses uh, WhatsApp, media sosial, atau apapun itu. Jadi jaringan ini pun jaringan yang besar gitu, nggak cuma dari jaringan yang kantor biasa aja. Jadi yang kelima ini memudahkan pengelolaan ya. Misalnya karyawan A ingin akses data, karyawan B ingin akses aplikasi, karyawan C ingin akses file ke server pusat data tersebut. Jadi dia bisa bertukar atau mengambil data yang udah dikelola. Nah, ini contohnya admin mengelola data, user, aplikasi, dan file untuk semua komputer di jaringannya. Oke, next. Ini ada jenis jaringan komputer ya. Mungkin di sini internet ada tiga ya jaringan jenisnya, dan sebenarnya ada lebih dari tiga. Itu ada jaringan yang paling kecil itu dari jaringan jenisnya PAN, personal area network, di mana itu bisa kita gunain ya sehari-hari kayak misalnya akses Bluetooth atau connect dari device handphone kita ke earphone kita. Nah, itu kan bisa menggunakan kabel atau wireless ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke jaringan komputer juga, tapi skalanya masih skala jaringan yang kecil gitu, jaringan personal area network. Dan lanjut, ini ada jaringan LAN, di mana LAN ini itu disebut local area network, jadi komputer yang mencakup area kecil seperti di rumah, kantor, atau sekolah. Dan ini mungkin terasa ya kalau misalnya kita di rumah punya wifi, nah itu kita sebut jaringan LAN. Atau di kampus atau di sekolah, nah itu kita bisa saling terhubung lah. Jadi walaupun nggak ada internet akses keluar, tapi kita bisa saling terhubung kalau misalnya ada wifi, ada IP-nya ya. IP-nya tuh dia
API yang sama gitu di jaringan tersebut. Ini yang ketiga itu ada jaringan MAN. Jaringan MAN ini tuh Metropolitan Area Network, dimana itu dari kantor pusat ke kantor cabang ke sekolah, universitas ke kantor pusat, jadi dia bisa saling terhubung gitu. Dan ini bisa diasumsikan jaringan yang di kota ya, atau di jaringan di antar daerah gitu. Entah misalnya ada di kantor pusat ini ada di kota, terus kantor cabang saat ini ada di kabupaten, nah itu kita sebut jaringan MAN, jadi dia bisa saling terhubung. Ini jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini itu yang lumayan besar ya, dia bisa kalau dari sini tiap benua itu terhubung. Kayak kantor A ada di Amerika, kantor B ada di Asia, kantor C ada di Eropa gitu. Jadi dia bisa terhubung jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas seperti antar kota, negara, atau benua. Nah, mungkin itu ya jenis-jenis jaringan komputer. Ini jaringan komputer sederhana, mungkin udah disebut juga tadi, kayak komputer B dengan IP yang sama gitu ya, atau bukan IP yang sama, di IP jaringan yang sama gitu, di segmen IP yang sama. Ini terbentuk dari beberapa komponen host, media, transmisi, dan protokol jaringan. Ini ada jaringan komputer sederhana, host, komponennya perangkat yang mengirim. Ini media transmisinya bisa kabel UTP, fiber optik, wifi, dan lain-lain. Protokol jaringan ini bisa pakai TCP, IP, UDP, HTTP, dan FTP. Bagaimana agar host tersebut dapat berkomunikasi? Pastikan kalau dari pertanyaan ini uh, untuk saling berkomunikasi, kita next nih. Pasti dia punya ini IP address. Mungkin kalau analoginya tuh IP address alamat rumah lah ya. Paling gampang banget, itu paling familiar untuk menjelaskan IP address itu apa sih. Alamat rumah atau alamat perangkat dari device kita ya. Nah, tanpa alamat tersebut, kalau dari sini analoginya, dia nggak bisa nih kehubung. Karena komputer A punya alamat, tapi komputer B nggak punya alamat. Nah, alamat komputer A 192.168.1.2 dan alamat komputer tuh berbentuknya seperti ini. Jadi beda sama alamat rumah kita gitu. Kayak kan kalau kita kan jalan atau patokan nomor rumah atau RT RW. Nah, ini kalau komputer itu bentuk alamatnya tuh seperti ini. Dan ini komputer B nggak punya alamat, jadi dia nggak bakal bisa saling komunikasi karena nggak tahu IP addressnya dan nggak tahu kita tuh ngirim paketnya kemana gitu. Nah, itu simpel. Nah, ini ada analogi yang familiar juga ya, yang tadi disebutin juga, kayak pengirim ngirimin paket ke penerima gitu. Nah, ini mungkin di skip aja. Ya, gambarannya seperti itu. Paket itu datanya, IP address itu alamat rumahnya, perangkat tuh orangnya kalau dari sini. Nah, ini ada komputer satu yang ingin mengirim data ke komputer 4. Nah, di sini karena sama-sama memiliki IP address ya atau alamat, ini dia bisa saling terhubung nih, komputer satu ke komputer 4. Dan kalau di sini menggunakan switch ya untuk media media terhubungnya gitu, media. Jadi dia saling terhubung nih ke switch. Nanti switch dari komputer satu ke switch switch yang mengarahkan IP paket tersebut gitu, komputer 4. Walaupun kalau dilihat ya di Cisco gitu, kalau misalnya ada yang fisikalnya itu, dia komputer satu ini ke switch switch ini mencoba ngirimin ke komputer 3, komputer 2, komputer 4, semuanya dikirimin dan dilihat nih alamat yang cocok alamat mana. Nah, kalau misalnya alamat komputer 3, komputer 2 ini nggak cocok, ya dia bakal ngembaliin, terus nanti dikirimin. Kalau misalnya alamat komputer 4 cocok, dia bakal ngembaliin dan komunikasi gitu dan tukar data. Ini ada IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat. Nah, ini udah selesai. Ini mungkin dicontohin kali ya untuk di Cisco paket tracernya gitu, atau simulasi gimana cara mereka komunikasi gitu. Nah, ini udah di setup ya. Di atasnya ada alamat-alamat ini. Ada 192.168.10.40, dan kalau dilihat sama kayak topologi yang tadi di presentasi di PPT. Nah, ini kita analoginya di PC 0,
laptop 0 ke sini, atau kita bisa komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 gitu ya. Dan ini IP-nya tuh udah dilihat di sini sama 10.10 yang ada di luar sini. Dia menggunakan subnet mask yang sama, atau bisa kita sebut dalam segmentasi yang sama gitu, di jaringan yang sama. Walaupun kalau di analogi yang tadi di presentasi itu kan bedanya cuma misalnya 10.1, titik 2, titik 3, titik 4, itu sama aja karena dia pakai slash 24. Nah itu mungkin next bakal dijelaskan. Nah ini kita bakalan ngebaca sih sebenarnya. Proses IP address udah semuanya terpasang, udah semuanya memiliki IP address. Dan di sini kita lihat ngebaca gimana sih cara laptop satu nih ngirimin ke laptop 2 gitu. Nah ini kita bisa pakai yang analogi ngeping, atau pakai keyboard P nih buat kasih data, kasih apa, alamat yang dituju sama yang penerimanya gitu, pengirim sama penerima. Nah ini saya mau ngirimin dari laptop ini ke laptop 2. Ini kalau kita misalnya pakai yang simulation, dan di sini ada show alone, dan ini edit, kita pakai yang ICMP aja karena banyak protokol yang bakal masuk nantinya, atau uh, ini nih apa namanya, simulation panelnya, event listnya tuh banyak yang muncul kalau misalnya kita allow semuanya. Tapi kita pakai yang ICMP aja biar paket yang apa bisa baca lebih gampang sih sebenarnya, paket yang diterima, paket yang dikirim ya. Oke, kita ulang ya. Kita berikan dari laptop 1 ke laptop 2. Nah ini kita mau simulasikan. Di sini ada tombol play nih. Nah, ini nggak terlihat. Nah ini prosesnya dia udah kenal ya. Jadi dia tinggal ngirimin nih ke IP yang ini. Nah sebenarnya di proses ini kalau misalnya kita allow semuanya, itu dia bakal ngirimin ke banyak ininya, banyak device yang terhubung ke switch. Karena dia udah kenal, udah tau lah alamat yang dituju ya tadi, sebelumnya udah pernah dipraktekin. Jadi dia tinggal ngirimin aja nih ke laptop 1 ke laptop 2. Nah kalau misalnya kita baca di sininya, nah ini ada bentuk MAC address ya, MAC address dari, kalau lihat sini dari, coba kita lihat 6183, 6183. Nah 6183 ini punyanya laptop 1, dan dia bakal ngirim ke 8E61. Nah ini MAC addressnya laptop 2 kalau lihat dari sini, 8E61, benar. Jadi dia udah tinggal ngirimin aja nih, dan MAC address switch pun nggak kedetek ya, karena mungkin awalnya ini cuma ICMP, jadi fokusnya paket ICMP nya aja. Dan dia ini apa namanya, kalau misalnya di jaringan tuh ada SYN sama ACK, dan ini dia nge-SYN di awal nih di layer 1 ini nih, di timeline 0,01 dari laptop 1 mengirimkan ke laptop 2. Dan di sini ada last device nih, masuk ke switch dulu karena kan dari topologinya ke switch ya. Nah ini dari switch muncul nih layer 3 nya, tadi kan cuma layer 2 ya, layer data link gitu, kayak layer kita cuman tahu sekedar MAC address-nya lah, pengenalan MAC address. Nah di layer 3 nih dikasih tahu nih source IP-nya sama destination IP-nya. Nah source IP-nya ini kan dari IP laptop 1 ya, 10.40, mau ngirim ke destination ke IP 192.168.10.20. Dan jadi kelihatan banget nih di sini, jelas. Jadi prosesnya tuh dari laptop 1 ke laptop 2, ke laptop 2 nih. Dia udah cuman tahu MAC address-nya doang. Dan mungkin laptop 1 udah tahu MAC address dia sendiri ya, dan dia ngirim. Nah di sini ditangkap nih sama switch. Switch juga ngirimin menggunakan layer 3, yaitu layer network ya. Dia tuh ngirimin dengan detail juga ke IP mana dan ke MAC address mana dia akan tuju gitu. Nah ini langsung ke laptop penerima ya. Nah, ini di laptop 2 nih udah nerima dan bakalan ngebalikin lagi nih ke laptop 1 gitu. Laptop 2 bakal ngebalikin paketnya ke laptop 1. Dan di switch 0 ini tertangkap, laptop 2
ngelewatin switch lagi, dan dia prosesnya tuh dia jadi source ya, jadi source IP, dan laptop satu nih jadi destination IP-nya. Nah mungkin itu sih untuk simulasi terkait pengenalan IP address ya. Dan kita balik ke PPT. Nah ini summary-nya yang tadi udah dijelasin. Nah itu mungkin hanya sekian ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah dalam memaparkan. Mungkin bisa di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Thank you, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.